Waktu berlalu begitu cepat, perputarannya tak terasa hingga tiba-tiba Ken dan Zoya sudah benar-benar akan menjadi orang tua bagi kelima bayinya. Usia kandungan Zoya sudah masuk 8 bulan, perut wanita itu terlihat jauh lebih besar dari kebanyakan wanita hamil, karena jumlah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan hal tersebut membuat Ken terkadang merasa tak tega, apalagi Zoya kerap mengeluh ini itu. Pria itu tak lagi mengizinkan Zoya untuk pergi kemana-mana, dia khawatir istrinya akan kenapa-kenapa. Ken juga sudah memperkerjakan 5 babysitter sekaligus. Karena masing-masing akan mengasuh satu bayi, dia akan memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi meski begitu, Ken akan selalu siap sedia menjadi ayah yang siaga untuk mereka. Harusnya Zoya yang lebih cemas dengan kelahiran anak mereka. Harusnya Zoya yang merasa was-was, takut terjadi sesuatu kepadanya, atau bahkan pada kelima anaknya saat persalinan nanti. Akan tetapi di sini justru Ken yang terlihat sangat frustasi. Wajah pria tampan itu semakin pias, di saat hari persalinan Zoya sudah ditentukan oleh Dr. Susan. Dan tepat pada hari ini, wanita itu sudah masuk rumah sakit dengan ditemani olehnya. "Sayang, aku di sini, aku akan selalu menemanimu," ucap Ken di saat Zoya didorong masuk ke dalam ruangan operasi. Ya, karena jumlah bayi mereka yang begitu banyak, Dr. Susan memajukan persalinan, dan memakai prosedur operasi caesar. Pria itu sudah memberitahu hal tersebut pada kakek Abian dan juga Raymond. Dua pria tua itu juga turut hadir, memberi semangat, bahkan Raymond sempat memeluk Zoya di saat wanita itu masih berada di ruangannya. "Semangat anak papa. Semoga operasinya berjalan dengan lancar. Kamu dan bayimu juga selamat, tidak kurang suatu apapun. Papa akan menunggumu dengan banyak doa, jadi jangan buat papa, kakek Abian, dan suamimu cemas. I love you, my princess." Itulah ucapan semangat dari Raymond yang membuat Zoya menitikkan air mata. Namun, karena mendengar itu semua, semangat dalam jiwanya justru semakin hidup, karena dia yakin ada banyak orang di sekelilingnya, orang-orang yang menyayanginya. Jarum infus sudah menancap di tangan Zoya. Sementara di sampingnya ada seorang pria yang begitu mencintainya. Ken dengan setia menemani Zoya, dan menciumi puncak kepala wanita itu. "Berjanjilah untuk baik-baik saja, baby. Jangan buat aku takut, jangan buat aku khawatir, jangan buat aku gelisah, kumohon jangan terluka," ucap Ken dengan suaranya yang parau. Entah sudah sebanyak apa Ken bicara seperti itu, dia hanya mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dia tidak ingin Zoyanya kenapa-kenapa. Wanita itu mengulum senyum tipis sambil mengusap lembut pipi Ken. "Hubby, jangan khawatirkan apapun. Aku pasti tidak akan kenapa-kenapa, percayalah aku akan baik-baik saja. Kita hanya perlu berdoa. Selebihnya kita serahkan pada dokter." Ken mengangguk meski dadanya tak berhenti bergemuruh hebat. Dia semakin mengeratkan genggaman tangannya, mengalirkan cinta dan kekuatan untuk Zoya. "I love you, Zoe. Berjanjilah untuk tidak meninggalkan aku." Ken mengecup dalam puncak kepala istrinya, dan Zoya hanya bisa menikmati semua itu dengan uluman senyum. Tak berapa lama kemudian, sayatan pisau kecil sudah menggores kulit Zoya. Meski wanita itu sudah dibius, tetap saja membuat Ken merasa ngilu. Dia bahkan tidak sanggup untuk melihat itu semua. Dia memalingkan wajahnya, hingga terdengar suara gelak tangis bayi yang begitu menggema. Air mata Ken langsung luruh, dia melihat bayi mungil yang baru saja berhasil dikeluarkan. Dia mengecup kembali kening Zoya, dengan air mata yang terus merembes menyeberangi pipinya. Bayi pertama berjenis kelamin laki-laki, dokter terus mengeluarkan bayi-bayi selanjutnya, sampai 4 bayi jenis kelamin mereka tetap sama. Hingga saat bayi terakhir, sang dokter tersenyum. Karena satu di antaranya, ada pula bayi perempuan. Jadi terhitung dari jumlahnya, anak Ken dan Zoya memiliki jenis kelamin 4 laki-laki dan 1 perempuan. Dan semuanya tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi karena terlahir prematur, mereka harus dipindahkan ke ruangan khusus, di mana bayi-bayi tersebut akan masuk ke dalam inkubator. Guna menjaga kesehatan tubuh mereka di awal kehidupannya.
Suara tangis bayi bersahut-sahutan, Ken memeluk bahu Zoya memberikan ucapan terima kasih untuk segalanya. Sayang, terima kasih banyak, terima kasih sudah memberiku anugerah seperti mereka. Aku mencintaimu, Zoya. Sangat, sangat mencintaimu. Zoya tak kalah bahagianya, dia terus mengulum senyum dengan tangis yang ikut mendera. Kebahagiaan keduanya semakin terasa sempurna, dengan kelahiran kelima buah hati mereka. Setelah berhasil mendapatkan jahitan, Zoya dipindahkan ke ruangan VVIP yang sudah Ken pesan dari jauh-jauh hari. Sementara anak-anak mereka masuk ke dalam ruangan inkubator, yang biasanya tersedia di unit perawatan intensif neonatal, atau Neonatal Intensive Care Unit, NICU. Di ruangan Zoya, Ken sama sekali tidak pernah jauh dari wanita itu. Dia terus berada di samping Zoya dan memeluknya dengan posesif. Kakek Abian dan Raymond mendekat, untuk memberikan ucapan selamat. Nak, selamat ya. Semoga kalian terus bahagia, dan bisa membesarkan anak-anak kalian sama-sama. Kakek akan selalu mendoakan kalian semua, ucap kakek Abian sambil mengusap puncak kepala Zoya. Terima kasih, Kek. Kakek juga harus sehat, supaya bisa bermain dengan mereka. Cicit kakek menggemaskan lo, seperti dedinya, balas Zoya dengan terkekeh di ujung kalimatnya. Tentu saja, baby. Kan aku yang membuatnya, kalau menyebalkan pasti mirip kakek. Dan satu cubitan langsung melandas di perutnya yang sedikit membuncit, karena selama Zoya hamil, Ken akan selalu menjadi tempat penampungan, di saat makanan yang Zoya inginkan tidak dihabiskan. Kok dicubit sih, baby? Rengek ayah 5 anak itu. Kakek Abian hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan cucunya. Sementara Raymond tersenyum lebar, dan mendekat kembali ke arah Zoya. Ken, Zoya, selamat ya, nak. Papa tidak tahu lagi harus berbicara bagaimana, yang jelas papa bahagia, karena sekarang papa sudah menjadi seorang kakek. Berbahagialah kalian, ucap Raymond tulus. Zoya tersenyum dan merentangkan kedua tangannya untuk memeluk sang ayah. Terima kasih juga sudah menemani Zoya di sini. Kami semua akan terus bahagia, seperti apa yang papa bilang. Maafkan semua kesalahan Zoya ya, Pa. Mulai sekarang, jangan sungkan untuk datang, temui cucu-cucu papa. Mereka juga pasti akan senang. Kedua mata Raymond berkaca-kaca. Merasa haru dengan balasan Zoya. Dia mengangguk sambil membatin, mengucapkan terima kasih pada Elina yang sudah berada di surga. Terima kasih, El. Sekarang kita sudah punya cucu dari putri kita, Zoya. Setelah suasana haru biru itu, kakek Abian langsung menyeletuk. Kamu sudah menyiapkan nama untuk anak-anakmu, Ken? Kalau belum, biar kakek yang memberikan nama untuk mereka. Enak saja, tidak boleh. Aku kan dedinya. Jadi aku yang berhak memberikan nama untuk mereka. Bahkan aku sudah menyiapkannya dari jauh-jauh hari, cetus Ken. Padahal kakek Abian hanya bertanya, tetapi pria satu ini malah marah-marah tidak jelas, seolah kakek Abian ingin merebut posisinya. Kakek Abian menghela nafas panjang. Dan Zoya hanya bisa tersenyum miring mendapati kelakuan suaminya. Ya sudah, siapa nama anakmu? Bila perlu dicatat supaya tidak lupa. Ujar kakek Abian, mengalah pada si Kasanudin yang selalu menolak tua, padahal sekarang anaknya sudah 5. Ken mulai menyebutkan nama-nama anaknya. Karena anaknya ada 5, seperti balonku yang rupa-rupa warnanya. Ken membuat urutan, dari abjad A sampai E. Jadi anaknya adalah baby ABCDE. Anak pertama, Ken memberi nama Anne Konda Tanson. Anak kedua, Bizat Welling Tanson. Anak ketiga, Chow Branson King Tan. Anak keempat, Derek Mojave Tanson. Dan yang terakhir, karena mengingat mendiang ibu kandung Zoya, Ken memberinya nama Eliana Sancha Tania. Pria tampan itu senantiasa tersenyum lebar saat menyebutkan nama anak-anaknya. Namun, kakek Abian dan Raymond justru saling pandang. Kok nama anak-anakmu agak aneh ya? Cetus Raymond yang merasa janggal dengan nama-nama cucunya. Ken mendengus.
Itu sudah paling bagus ayah mertua. Sudah seminggu Ken dan Zoya menjadi orang tua. Baby ABCD bahkan sudah dibawa pulang semenjak 3 hari yang lalu, tinggal Elle yang masih berada di rumah sakit karena masih harus mendapatkan perawatan intensif. Namun, tepat pada hari ini, Ken akan menjemput putri bungsunya. Karena Elle sudah diperbolehkan untuk pulang oleh Dokter Susan. Setiap hari Ken bolak-balik antara rumah sakit, rumah dan juga kantor, untuk melihat kondisi putri kecilnya. Dia tidak mau membuat Zoya khawatir. Maka dari itu Ken senantiasa menunggui Elle, bahkan terkadang dia menginap pula di sana, agar dekat dengan putrinya. Sayang, hari ini aku akan menjemput Elle. Kamu di sini saja ya, jaga yang lain, pamit Ken pada Zoya yang sedari tadi minta ikut. Namun, Ken tidak mengizinkan ibu beranak 5 itu. Dia takut Zoya kelelahan, apalagi Zoya masih belum boleh menggendong bayi terlalu lama. Dan akhirnya Zoya pasrah, dia membiarkan Ken menjemput Elle bersama dengan babysitternya, yakni Olaf. Wanita berusia 25 tahun, yang akan ikut mengurus putrinya. Hati-hati, Dad. Kita semua menunggumu dan juga Elle, ucap Zoya sebelum Ken benar-benar pergi. Pria tampan itu mengangguk, lalu mencium bibir Zoya, melumaatnya sedikit, sebelum ada yang melihat, padahal Olaf baru saja lewat. Setelah itu, Ken baru masuk ke dalam mobil, dengan diantar oleh supir. Karena Ron mengurus perusahaan bersama sekretaris barunya. Pria tampan itu sama sekali tak bicara. Dia senantiasa diam, membuat tak ada pula yang bersuara, sama halnya dengan Olaf yang di belakang sana. Dia dan babysitter yang lain mulai mengerti, kalau Ken akan bicara bila ada hal yang penting-penting saja. Hingga tak berapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai di rumah sakit yang dituju. Ken bersama Olaf langsung menuju ruangan Dokter Susan, sementara sang supir menunggu di luar. Pagi, Dok. Saya mau menjemput Elle pulang, ucap Ken langsung bicara pada intinya. Dokter Susan mengulum senyum. Pagi juga, Tuan. Kalau begitu Anda perlu menyelesaikan administrasi lebih dulu, setelah itu nanti ada suster yang akan mengantar Anda ke ruangan Elle. Jelas Dokter Susan. Mendengar itu, Ken mengangguk cepat. Dia segera menyelesaikan administrasi seperti yang dibicarakan oleh dokter yang menangani putrinya. Dan setelah semuanya beres, Ken diantar oleh seorang suster menuju ruangan putri kecilnya. Bayi cantik yang mirip dengan Zoya. Hidung mancung putrinya benar-benar seperti milik Zoya. Ken tersenyum lebar melihat Elle yang sudah dikeluarkan dari inkubator. Hello, my little princess. Mommy sudah menunggumu di rumah, kita akan segera pulang, dan bertemu dengan kakak-kakakmu, ucap Ken sambil membelai lembut wajah cantik baby Elle. Ken menggendong Elle, dia menggendongnya sebentar, lalu Ken menyerahkannya pada Olaf. Mereka akan segera pulang. Namun, Elle justru terbangun dan menangis kencang. Tuan, sepertinya nona kecil masih ingin digendong oleh Anda, ucap Olaf yang membuat Ken kembali tersenyum. Benarkah? Elle masih ingin digendong oleh Daddy? Baiklah, kemari biar Daddy menggendongmu sampai rumah, ujar Ken kembali menggendong Elle. Dan benar saja, Elle langsung diam dalam dekapan Ken. Membuat Ken gemas dan ingin menggigit pipi Elle yang bulat seperti donat gula. Ken menggendong Elle hingga ke mobil, dan terus mendekap bayi cantik itu untuk sampai di mansion. Di ambang pintu Zoya sudah menyambut kedatangan Ken dengan tersenyum sumringah. Sayang, aku mau lihat Elle. Pasti dia sangat menggemaskan, terakhir kali kita bertemu seminggu yang lalu, rengek Zoya sambil memegangi kedua sisi kemeja Ken. Pria itu langsung menarik tengkuk Zoya, mengecup kembali bibir tipis itu. Dan seketika semua orang menjadi patung. Pak supir sampai tak jadi menutup pintu, melihat adegan agak plus-plus itu. Setelah puas menciumi Zoya, Ken baru membiarkan Zoya melihat anak mereka. Elle masih dalam gendongan pria tampan itu. Dia sangat mirip denganmu, baby. Ucap Ken mengecup lagi puncak kepala Zoya, rasanya tidak akan puas bila hanya 1 kali, 2 kali, dia ingin berkali-kali.
Zoya mengangguk setuju, lalu setelah itu Ken mengajak Zoya untuk masuk ke dalam, membawa Elle agar berkumpul dengan saudara-saudara kembarnya. Sampai di kamar yang dihias dengan gambar ular piton dan buah stroberi, juga huruf A sampai E, para babysitter sontak langsung berdiri dan pamit, meninggalkan keluarga kecil, tidak. Keluarga besar itu. Ken meletakkan baby Elle di tempat tidur yang kosong, yakni di tengah-tengah saudaranya. Menjadi anak bungsu, dan satu-satunya yang berjenis kelamin wanita, sepertinya akan membuat Elle semakin dimanja. Melihat pemandangan manis ini, Ken dan Zoya kompak mengulum senyum, saling pandang dengan penuh cinta. Keluarga mereka benar-benar sudah terlihat sempurna. "Hubi, keluarga kita sudah lengkap, aku sangat bahagia dengan ini semua," ucap Zoya menatap Ken dan membelai lembut pipi pria itu. Ken menangkap tangan Zoya. Dia mengecupnya sekilas, lalu berbisik, "Aku masih ingin lebih, besok kembar 5 lagi." Mendengar itu, Zoya langsung mendelik, sementara Ken terkekeh dengan sangat keras, sampai membangunkan kelima anaknya. "Hoa!" Tangisan itu bersahut-sahutan, membuat Ken kelimpungan. Zoya tersenyum smirk. "Diamkan anak-anakmu dulu, baru kita punya anak 10. Ken hanya bisa memperhatikan tanpa bisa menyentuhnya. Dia senantiasa meneguk ludah, tetapi tak dapat untuk menyesapnya. Ingin rasanya dia menyerang dua benda menggantung itu, dua benda yang terlihat sedang besar-besarnya. Wajah Ken sudah seperti bayi kelaparan, tetapi Zoya tetap tidak peka, karena yang ada dalam pikirannya sekarang bagaimana caranya mengumpulkan ASI yang banyak untuk kelima anaknya, bukan untuk bapaknya. Alat itu terus memompa buah kesukaan Ken, membawa cairan putih untuk mengisi botol-botol yang kosong, persediaan untuk bayi-bayi mereka yang kini sudah terlelap. Zoya tampak mengantuk, tetapi sebelum tidur dia harus mengisi botol-botol tersebut. Meski mereka memiliki cadangan berupa susu formula, tetapi Zoya tetap ingin memberikan yang terbaik untuk kelima anaknya. Ken bangkit, meski hatinya terus berteriak ingin tetapi sebisa mungkin Ken menahannya. Masih ada kata nanti otak warasnya memberi semangat. "Baby, bersandarlah. Kamu terlihat lelah," ucap Ken, dia memasang badan agar Zoya bersandar pada dada bidangnya. Wanita itu menurut, dia yang memang sudah mengantuk, pun dengan tubuhnya yang lelah karena seharian terus berada di kamar anak-anaknya, hampir tiap jam harus menenangkan mereka, dia suka melakukan itu semua, meski ada 5 babysitter di sampingnya. Zoya mengulum senyum, dia mengusap wajah Ken, seharian ini mereka mengurus baby ABCDE bersama-sama. Meski lelah tetapi Zoya merasa bahagia. "Kalau sudah mengantuk tidurlah, biar aku yang bereskan ini semua," ucapnya lagi, dan ucapan itu langsung dibalas kecupan singkat dari istrinya. "Thank you so much, meskipun melelahkan, aku senang melakukannya, sayang. Aku mencintai mereka, sama seperti aku mencintaimu." "I love you Daddy ABCDE," ungkap Zoya, lalu terkekeh di ujung kalimatnya. Melihat itu, Ken ikut tersenyum pula, dia menangkup kedua sisi wajah istrinya, dan mencium bibir Zoya bertubi-tubi, menyiratkan bagaimana beruntungnya dia memiliki wanita seperti istrinya. Lama-kelamaan kecupan itu berubah lumasteristan. Ken sedikit menahan tengkuk Zoya, dan memperdalam ciumannya. Hingga nafas keduanya mulai menderu, bunyi tanda selesai dari pompaan ASI membuat mereka melepas pertautan yang hampir saja membuat Ken lupa kalau ada palang merah yang menghadang jalan pitonnya. "Biar aku yang bereskan, kamu langsung istirahat saja, baby," ucap Ken yang melihat Zoya sudah melepaskan alat itu dari kedua buah dadanya. Menyebalkan memang harus berbagi dengan kelima anaknya. Namun, dia bisa apa? Kini dua benda itu bukan lagi hanya miliknya. Zoya mengangguk pada ucapan Ken, dia langsung merebahkan tubuhnya dan menarik selimut, memperhatikan Ken yang membereskan alat tersebut. Dan memindahkan botol-botol itu ke dalam lemari es, agar tetap terjaga kemurniannya. Karena lemari es masih berada di bawah sana, Ken terpaksa keluar dari kamar. Dia menyempatkan diri untuk melihat anak-anaknya yang terlelap di dalam tempat masing-masing. Pria tampan itu mengukir senyum, masih merasa tak percaya kalau dirinya kini sudah menjadi seorang ayah, bahkan anaknya langsung 5.
Good night, my prince and my princess, don't naughty. Oke, ucap Ken sambil memandang mereka satu persatu. Dia hendak mencium baby ABCDE, tetapi urung karena takut mengganggu tidur mereka. Setelah itu Ken kembali ke kamarnya. Dia melihat Zoya yang langsung tidur dengan nyenyak. Masih memiliki kebiasaan yang sama, Zoya tidak pernah memakai bra saat tidur, memudahkan Ken untuk menggenggam pegangan hidupnya. Ken mengusap surai hitam milik istrinya, menyusuri pahatan wajah wanita itu dan berhenti tepat di bibir ranum yang sedikit terbuka. Ken mengecupnya sekilas. Terima kasih juga, Zoe, terima kasih untuk semuanya. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan mungkin sampai pada titik ini, menjadi seorang suami, bahkan seorang ayah. Aku mencintaimu, seperti yang pernah aku bilang, everything is all about you, baby. Kamu adalah alasan untuk semua kegilaan yang aku lakukan. Always take my hand, and don't ever let go. Selalu genggam tanganku, dan jangan pernah lepaskan. Kemudian setelah mengatakan kalimat panjang itu, Ken mulai memejamkan matanya. Dia menarik tubuh Zoya, dan membenamkan wajahnya sendiri ke dada wanita itu. Posisi yang selalu membuatnya tidur lebih nyenyak. Dan bayangan tidur nyenyak sepertinya tidak akan terrealisasikan, karena baru saja terpejam pintu diketuk. Ken bisa menebak itu siapa, pastilah salah satu babysitternya, karena Zoya selalu meminta dibangunkan saat si kecil bangun pula. Namun, melihat Zoya yang baru saja terlelap karena lelah, membuat Ken merasa tak tega. Ken menghela nafas panjang. Baiklah, malam ini sepertinya aku akan begadang sendiri, aku akan menjadi hot daddy. Sudah percaya diri sekali pria itu, tetapi begitu sampai di kamar baby ABCDE. Ken langsung ketar-ketir, karena semua anaknya menangis dalam gendongan babysitter masing-masing. Haish, yang mana dulu yang harus aku gendong?